Oke, jadi kali ini saya mau bahas tentang salah satu postingan dari Dea di Instagram ya, soal 2023 tahun kelam buat programmer yang mau lamar kerja. Nah, sebenarnya sih dia lebih ke nanya gitu ya, Tech Winter sebegitunya Bray kah sampai banyak yang DM lamar kerja jadi programmer sekarang susah banget. Apalagi buat yang fresh graduate. Apa kalian benar ngalamin ini? Oke, kita sekarang akan lihat komen-komennya gitu ya. Apa yang terjadi, apakah emang benar ya sekarang itu lagi masa-masa sulit buat programmer atau enggak ya. Terutama kan sekarang saya udah kerja juga lebih dari 10 tahun gitu ya. Nah, memang saat ini itu kondisinya banyak orang yang bilang tech winter ya. Jadi saya nggak tahu sih definisi tech winter apaan. Tapi intinya mungkin banyak sekarang yang lagi perusahaan yang layoff dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman perhatikan sebenarnya yang kebanyakan layoff itu adalah perusahaan yang sudah besar dan sudah stabil gitu ya. Di mana fokusnya mungkin udah berubah ya. Dari yang dulunya itu hire talent sebanyak-banyaknya untuk mempercepat proses development-nya. Nah, sekarang udah jadi, udah stabil, ekosistemnya udah jalan gitu ya. Perusahaannya juga udah stabil. Ya, untuk cutting cost-nya, ya salah satunya yang bisa dilakukan adalah layoff ya. Jadi, divisi-divisi mungkin yang nggak penting, yang cuma istilahnya itu bikin rugi terus dan lain-lain, yaitu di layoff. Jadi kalau kita perhatikan, layoff itu nggak cuma terjadi di programmer aja sebenarnya ya. Justru yang kebanyakan justru layoff itu terjadi di yang bukan teknologi gitu ya. Nah, kita sekarang bahas aja ya. Mungkin teman-teman di sini banyak yang hal yang sama, dapat yang sama nih. Oke, kenapa programmer ngelamar kerja padahal bikin produk aja? Menurut saya lebih bermanfaat untuk orang lain dan pastinya menghasilkan. BTW saya basic perawat tapi suka dunia IT, oleh karena itu saya bikin website keperawatan. Kadang saya suka iri sama orang-orang programmer dengan kemampuan pasti bisa ngasilin sesuatu yang besar dan semangat programmer Indonesia. Oke, problemnya programmer itu mereka adalah orang-orang teknis ya. Jadi orang-orang teknis itu kadang-kadang kalau bikin produk mungkin mereka bisa gitu ya, tapi untuk jualannya mereka nggak bisa gitu ya. Jadi ya contohnya banyak orang yang jago, ya simpelnya gini deh, siapa sih mungkin banyak orang yang bakal bisa bikin contohnya donat yang lebih enak gitu daripada Dunkin Donut, atau ayam goreng lebih enak dari KFC. Kenapa nggak mereka bikin aja gitu ya? Ya nggak semudah itu, karena yang bisa bikin belum tentu jago untuk jualannya, apalagi bikin usaha. Jadi bikin usaha itu nggak semudah itu ya. Nah, jadi mungkin kayak gitu. Jadi idealnya emang kalau bikin usaha itu gabung ya antara misalnya orang-orang teknologi sama orang yang non-teknologi yang punya visi yang sama. Saran guys, dengan kondisi yang begini, apakah masih recommended masih jurusan IT? Kalau menurut saya sih masih recommended ya, karena mungkin kalau kita perhatikan yang layoff kebanyakan itu memang dari perusahaan yang udah gede gitu ya. Perusahaan-perusahaan kecil justru sekarang masih banyak juga yang butuh. Termasuk saya kan punya banyak juga teman-teman yang di startup ya, yang baru bikin startup. Itu justru bilangnya susah nyari programmer gitu ya. Jadi intinya sih sebenarnya bukan berarti nggak ada ya lowongan, tapi justru sebenarnya banyak. Cuma mungkin kalau kita targetnya selalu perusahaan-perusahaan besar, ya emang susah gitu ya. Sekarang tuh mayoritas perusahaan besar lagi ngelakuin freeze hiring ya. Jadi mereka stop dulu untuk hiring gitu ya, untuk menstabilkan perusahaan, terutama ya cash flow-nya. Nah mungkin setelah itu sih harusnya nanti bakal hiring lagi. Jadi kalau sekarang-sekarang ya di momen ini, teman-teman kalau lagi nyari kerja, kalau bisa cari kerjanya di yang perusahaannya jangan terlalu besar dulu. Semester 7 informatika, ngoding masih butuh tutor, belum punya portofolio selain project matkul. Sekarang sedang berjuang, gue malah sekarang nyambi desain grafis freelance walaupun hasilnya belum nampak. Ya nggak masalah sih ya. Dulu juga saya senang nge-freelance juga waktu kuliah gitu ya. Jadi justru itu dengan nge-freelance kita punya punya pengalaman jatuhnya. Jadi sebelum lulus kuliah, kita udah punya pengalaman dulu. Bener banget, awal 2023 pertengahan susah sekali apply kerja di IT. Dari 80 kali apply cuma ada 4 panggilan. Beruntung tahun ini diterima di korporasi meski umur mau kepala 3. Oke, sebenarnya ini ya, kalau trik saya sebenarnya dibanding kita capek gitu ya, ngasih lamaran ke semua, itu join aja ke komunitas, banyakin teman gitu ya. Nanti biasanya kita bisa dapat kerjaan dari teman-teman yang satu komunitas kayak gitu ya. Apalagi kasusnya ini misalnya udah kepala 3 misalnya ya. Umur ya, mau kepala 3, artinya kan pesaingnya mungkin banyak gitu ya. Nggak cuma
orang-orang yang udah di situ, bahkan di bawah juga. Nah, saya di sini kan nggak dibilang ya levelnya apa junior atau senior. Kalau junior, nah ini memang agak susah ya bersaingnya kalau udah umur sekian, kita bersaingnya dengan yang di bawah. Yang di bawah itu mungkin mereka yang penting gajian, UMR oke. Kalau yang di kepala tiga misalnya apalagi udah nikah, baru banting setir jadi programmer, susahnya itu adalah mungkin standar kita udah nggak bisa disamain sama yang baru lulus kuliah. Lulus kuliah itu mungkin budget kecil masih oke. Tapi yang besar kayak misalnya yang umur 30-an itu agak susah. Ya, karena kan harus ada orang lain yang dihidupin gitu ya. Ada anak, istri, dan lain-lain. Jadi memang itu challenge-nya. Saran saya sih mendingan kalau misalnya pindah karir di umur yang udah mau ke 30 atau lebih dari 30, mendingan coba freelance dulu. Jadi pekerjaan yang lamanya jangan ditinggalin dulu. Kecuali nanti udah penghasilannya udah bisa nge-cover gitu ya. Nah, baru deh resign. Lowongan masih ada bang, cuma requirement aja yang bisa ngendaliin air, api, dan udara. Nah ini baik lagi ya, lihat-lihat dulu perusahaannya. Kalau perusahaannya nggak masuk akal gitu ya ngasih requirement-nya, ya udah ya lupain aja. Memang sih banyak yang perusahaan yang nggak masuk akal. Rata-rata sih perusahaan yang bukan nggak ngerti IT gitu ya. Jadi biasanya ngasih requirement nggak masuk akal. Harus bisa coding, harus bisa desain grafis, harus bisa benerin komputer, laptop, dan lain-lain. Nah itu nggak masuk akal. Baru lihat tadi Pelatar kena gaji 2-3 juta. Nah ini kalau misalnya baru fresh graduate harusnya nggak masalah ya, cari pengalaman dulu aja. Setahun gitu ya, selesai. Ya selama itu masuk UMR ya, kecuali itu di bawah UMR. Kalau di Jakarta sih itu di bawah UMR ya. Nah, idealnya sih memang harusnya disetara dengan UMR. Opini saya bang, materi di kampus banyak yang udah nggak relevan dengan dunia kerja. Dari perusahaan minta yang lancar, Premok, Laravel, CI, di kampus diajarin PHP, HTML, dan benar-benar kayak zaman dulu banget. Oke, ini banyak banget persepsi yang salah antara orang tuh kalau misalnya lulus kuliah bisa langsung kerja. Kuliah itu ngajarin fundamental gitu ya. Jadi sebenarnya fundamental itu tidak akan berubah. Kalau misalnya kita harus ngikutin teknologi terkini di kampus susah gitu ya, nanti tiap semester berubah gitu ya. Akhirnya dosennya juga harus ngejar juga perubahan framework kayak gitu, bahasa pemrograman dan lain-lain. Yang penting fundamentalnya aja. Makanya di kampus diajarinnya fundamental kayak misalnya algoritma, struktur data, object oriented gitu ya. Jadi yang basic-basic aja. Harapannya apa? Harapannya kalau kita mau ekspor teknologi kekinian, ya kita harus belajar di luar gitu ya, otodidak. Jadi kalau misalnya kita kuliah itu jangan mikir kayak sekolah ya, cuma disuapin sama gurunya, nggak bisa. Kalau kuliah itu kita cuma kayak dirangsang untuk belajar gitu ya, nanti untuk ekspornya ya kita mau tidak mau harus otodidak. Jadi nggak bisa belajarnya cuma apa yang didapat di kampus, karena itu diajarin fundamentalnya. Tapi yang penting fundamentalnya kuat, nanti setelah itu mau belajar yang lain itu nggak masalah. Tahun 2018 saya aktif di berbagai event dan kompetisi IT seperti hackathon, kebetulan hoki dapat juara. Terus jadi banyak dapat relasi, di semester akhir dapat tawaran kerja work from home di Jakarta based on project. Setelah lulus sarjana ngelamar di perusahaan swasta bermodal pengalaman work from home, diterima setahun kerja nyambi jadi freelance di perusahaan agensi sebelumnya dapat klien BUMN. Setelah proyek selesai, klien puas, menjalin relasi yang baik dengan bos besarnya, alhamdulillah dapat tawaran kerja di perusahaan klien, katanya mereka butuh SDM IT. Ya sudah, saya putuskan resign dari perusahaan swasta, pindah ke perusahaan plat merah karena ada jenjangnya. Oke, kalau kita perhatikan, lihat, di awal itu ini ya, jadi ini tuh kelihatannya kayak, oh enak banget kerjanya di suatu tempat gitu ya, yang udah stabil, jenjang karirnya bagus, tapi lihat, pengorbanan di awal yang harus dilakuin. Jadi waktu kuliahnya banyak ikut kompetisi. Ya harus kayak gitu ya. Kalau misalnya kita pengen nanti setelah lulusnya enak gitu ya, ya harus banyakin pengorbanan di awal-awal. Ya banyakin relasi, join ke komunitas pas masih ngampus gitu ya, ikutan kompetisi dan lain-lain. Nah enaknya waktu kuliah kalau ikutan kompetisi kan kita ya masih muda lah ya, masih egonya masih tinggi gitu ya, jadi enak banget bisa ikutan kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang udah orang-orang yang kerja gitu ya, itu nggak akan ada waktu untuk ikutan lomba dan lain-lain. Mungkin kalaupun ikut komunitas pun tidak akan sebanyak kalau kita masih kuliah. Lumayan sih bang, memang harus jadi pro banget kalau mau masuk perusahaan. Setidaknya skillnya harus bisa bikin search engine Google. Ya enggak lah ya, masa harus bisa bikin search engine Google. Kalau bisa bikin search engine ya udah, bikin Google, tandingannya Google aja gitu. Lebih ke ini ya, kalau misalnya di perusahaan memang ada standar ininya ya, standar apa ya, kompetensinya ya. Jadi
Kalau di level junior harus ngerti apa, di level senior harus ngerti apa, di level ini harus ngerti apa, dan lain-lain. Kita memang nggak bisa bikin standar untuk semua perusahaan, karena semua perusahaan bisa beda-beda ya. Nanti perusahaan ini standarnya kayak gini, perusahaan ini standarnya kayak gini. Dari mana kita bisa tahu? Kita bisa lihat job requirement-nya. Jadi teman-teman bisa lihat contohnya di website seperti website halaman karirnya, contohnya mungkin kayak Blibli, Bukalapak, Tokopedia. Mereka tuh nyebutin requirement-nya. Junior harus ngerti apa, senior harus ngerti apa, dan lain-lain. Jadi kita bisa pelajari fokus yang di sana aja gitu ya. Jadi jangan di awal udah overthinking apapun dipelajari padahal nggak dibutuhin gitu ya. Jadi kita fokus aja. Permisi bang, gue mau tanya, gue kan tahun depan mau lulus SMK nih, jurusan RPL, yang dimana diajarin basic-basic programmer. Nah, yang jadi pertanyaan adalah setelah lulus gue ngapain? Gue bingung ke depannya. Ya kalau misalnya udah lulus sekolah, masuk kerja, ya ngedevelop aplikasi gitu ya, artinya ngebantuin perusahaannya untuk develop teknologi di perusahaannya. Intinya gitu sih ya. Jadi entah itu bikin aplikasi, benerin bug gitu ya, mempercepat proses gitu ya. Jadi contohnya masih manual, dibikin automation-nya pakai IT. Jadi hal-hal itu ya. Jadi yang berhubungan sama teknologinya. Tempatku buka lowongan programmer, tapi belum dapat-dapat. Nah, ini kan buktinya. Jadi masih banyak sebenarnya yang butuh lowongan kerja sebenarnya. Apa ya? Butuh karyawan gitu ya. Butuh karyawan, tapi somehow emang nggak match gitu ya. Nah, kayak tadi mungkin banyak, mungkin enaknya nanti bikin vlog sendiri ya, khusus gimana biar fresh graduate itu pede waktu ngelamar kerja. Jadi saya sempat ngobrol juga sama beberapa, bahkan ada yang udah senior banget gitu ya, pas di interview mereka gagal. Gagalnya gara-gara bukan karena skill-nya kurang bagus, skill-nya udah pas terbukti bagus. Cuma ketika di interview mereka nggak pede gitu ya. Jadi somehow kadang-kadang kata mereka, entah kenapa pas gua di interview gua blank gitu ya, padahal gua tahu jawabannya apa gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu kadang-kadang gitu ya. Jadi ya kadang-kadang ya gimana ini juga ya, gimana situasi juga. Alhamdulillah dari belum lulus udah sering jadi instruktur pelatihan Vue.js di organisasi, sama posting-posting project juga di LinkedIn. Alhasil udah dapat kerjaan remote sebelum lulus. Nah, lihat kan? Jadi justru dilakuin sebelum lulus. Jadi jangan fokus di kuliah aja gitu ya. Kalau misalnya kuliah tuh tetap harus improve di luar ya, otodidak, komunitas, kalau bagus-bagus ngajar gitu ya. Maksudnya ngajar di komunitas gitu ya. Ya bagus-bagus sih kalau bisa dibayar kayak gini ya, ngajar pelatihan gitu ya. Tapi intinya justru disiapin sebelum lulus gitu ya. Jangan pas lulus baru kelabakan, baru nyiapin gitu ya. Jadi perjuangan skripsi itu bukan apa-apa dibanding nanti perjuangan kita di dunia kerja. Ngelamarnya langsung ke perusahaan besar kali, padahal yang kecil banyak tuh yang butuh, yang penting ada portofolio aja. Nah ini kan, kalau misalnya targetnya perusahaan-perusahaan besar, unicorn, mereka tuh banyak sekarang yang udah freeze hiring ya. Jadi saya kasih info waktu saya bikin videonya ini nih banyak yang ngelakuin freeze hiring. Artinya tidak nerima lagi. Jadi mau nggak mau ya, walaupun mau nge-apply puluhan kali nggak akan dibalas gitu ya. Karena kan mereka udah freeze hiring. Kecuali mereka udah open hiring lagi. Requirement-nya harus diakui makin gila. Fresh graduate diminta udah bener-bener paham hal-hal yang di tahun 2019 mungkin ranahnya tingkat mid sampai senior. Kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama temen yang di perusahaan tech gitu, mereka expect junior udah ngerti hal-hal kayak microservice, monolith, SSR, pakai Next.js, dan lain-lain. Sementara lulusan dari universitas yang nggak nambah, belajar di luar kampus, skillnya nggak advance itu karena berkembang teknologi jauh lebih cepat dibanding update kurikulum kampus. Untuk yang memang benar-benar jago dan ngoding di spare time, nggak susah-susah banget cari kerja kok. Saya kurang tahu ya apakah benar atau enggak gitu ya, tapi harusnya sih kalau cuma sekedar tahu harusnya gampang ya, karena kan sekarang banyak banget ya materi. Contohnya saya juga bikin di YouTube tentang microservice itu apa gitu ya, dan lain-lain. Ya idealnya memang hal seperti itu nggak mungkin dibahas di kampus gitu ya. Jadi ya teman-teman mau nggak mau seperti yang ini dibilang ya harus otodidak juga gitu ya. Jadi belajar di luar kampus juga atau sekolah juga gitu ya. Jadi kalau misalnya emang benar-benar jago ya harusnya cari kerja nggak susah-susah banget ya. Ya emang bener sih. Sekarang itu kebanyakan ya perusahaan ya pengen nyari yang langsung senior aja. Kenapa gitu ya? Problemnya adalah kalau misalnya fresh graduate mungkin harus di-develop lagi dari awal. Jadi mungkin takes time gitu ya. Butuh waktu sedangkan butuh cepet gitu ya. Nah makanya teman-teman baik lagi aja gitu ya. Kalau bisa sih perbanyak belajar di luar ngampus ya. Jangan cuma malah keluar kampus nongkrong gitu. Programmer aja sulit apalagi orang-orang produk.
satu tim aja isinya lebih dari 2 programmer, satu orang produk. Ini maksudnya produk itu mungkin orang yang product management, program manajemen, project manajemen gitu ya. Ya istilahnya itu yang manajemennya. Ya memang sih kalau seperti itu, dan kebanyakan justru yang orang-orang produk gitu ya, orang-orang project management justru yang dicari adalah senior rata-rata. Karena saya nggak tahu ya apakah ada kampus yang lulusannya jadi product manager gitu. Kayaknya sih nggak ada ya. Karena jurusan apa ya kira-kira? Kayaknya nggak ada sih jurusan kayak gitu ya. Jadi memang justru kebanyakan yang orang-orang produk itu sebelumnya justru mereka adalah orang-orang teknis gitu ya. Jadi orang-orang teknis, senior, akhirnya mereka punya passion di product development, akhirnya pindah ke bagian project management. Pada nggak kuat ngegaji, loker mah banyak di saya, ada kebutuhan, cuma ya gajinya nggak bisa gede-gede. Sekalian bagi yang mau freelance bisa DM nih. Nah itu, yang mau freelance tuh. Emang, mungkin gara-gara sekarang itu, saya nggak tahu ya kenapa, saya juga ngalamin gitu ya, banyak banget sekarang itu beberapa posisi gitu ya, itu ya sebenarnya keluhan dari teman-teman saya yang bikin startup gitu ya. Jadi ngebandingin package-package-nya atau gaji-gajinya dengan perusahaan-perusahaan yang sudah gede gitu ya. Jadi karena ngelihat perusahaan yang sudah gede, ya beberapa banyak juga gitu ya yang flexing gitu ya, gajinya sekian, akhirnya fresh graduate pada pengen gajinya besar juga gitu ya. Akhirnya yang startup-startup yang masih kecil akhirnya bingung juga gitu ya, ngegaji sebesar itu. Jadi ya memang ya gitu ya. Dunia sekarang kayaknya banyak orang yang flexing gitu ya, soal income-nya, akhirnya yang lain jadi pada pengen kayak gitu juga. Padahal mungkin kemampuannya tidak seperti itu gitu ya. Nah ini banyak nih, mungkin maksudnya banyak lowongannya ya, cuma minta gaji tinggi pada rada berat buat nerima. Ya pasti sih, pasti seperti itu. Kalau saran saya ya kalau misalnya baru fresh graduate mendingan coba dulu, gitu ya. Nanti kalau udah punya skill, gampang nego segede apapun, selama masuk ya budget perusahaannya itu nggak masalah. Kalau misalnya belum punya pengalaman gitu ya, ya susah juga mau nego gede mau gimana gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Waktu saya dulu kerja gitu ya, pertama kali kerja itu, waktu itu UMR 2 juta. Saya cuma kerja gaji 900.000, saya terima aja. Gitu ya, nggak masalah. Yang penting punya pengalaman dulu aja. Skill nanggung yang susah apply, apalagi di awal udah ada job test ya, yang skala tesnya udah kayak ngerjain project, bahkan yang harusnya dikerjain 3 orang, hanya untuk kita sendiri. Jadi sekarang jarang ada perusahaan yang mau rekrut programmer dari awal atau basic, nggak mau capek ngajarin ini itu. Jadi masuk langsung bisa join project yang dikerjain. Oke. Kondisi sekarang itu, problemnya itu mungkin kita udah mau kayak di India kali ya. Di India itu sekarang, kalau teman-teman lihat di India tuh banyak banget stok programmer gitu ya. Di mereka tuh gampang banget nyari programmer. Nah, kondisi dulu mungkin ya, waktu awal-awal saya kerja, 2012 gitu ya, habis itu awal-awal gitu ya, sebelum 2020, itu stok programmer itu susah banget nyarinya. Makanya banyak perusahaan yang pada buka bahkan beasiswa ya untuk nerima atau ngajarin bahkan. Nah sekarang mungkin kondisinya udah agak terbalik gitu ya. Sekarang banyak banget lulusan-lulusan IT dan programmer-programmernya. Nah kalau misalnya seperti ini, akhirnya kan permintaannya sekarang ini ya kayak prinsip ekonomi aja. Ketika permintaan tinggi, supply-nya dikit, pasti harganya naik ya. Programmer zaman-zaman awal dulu gitu ya, ketika startup booming, pasti mahal-mahal karena permintaannya tinggi. Nah, sekarang mungkin permintaannya masih sama sebenarnya tinggi, cuma supply-nya udah makin banyak juga. Jadi ya mau nggak mau ngikutin tuh, nggak bisa juga gitu ya, nggak bisa kayak dulu. Jadi bargain power-nya programmer udah nggak bisa kayak dulu gitu ya, minta gaji seenaknya. Jadi sekarang ya harus masuk akal, karena udah mulai balance kayak gitu. Nah, ini salah satunya juga kalau mau kita pengen punya power lebih, ya mau nggak mau kita harus lumayan menonjol ya skill-nya ya dibanding yang lain. Jadi contohnya ya, tesnya harus bagus gitu ya, pengalamannya harus bagus gitu ya. Ya syukur-syukur kalau kita udah punya portofolio ya yang pernah ngerjain sesuatu, nggak cuma tugas-tugas di kampus aja.